Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Syafiq Heru Pradana dari kelas 12 TKJ 2 nomor absen 06. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi server SoftSuite berbasis SIP dengan menggunakan VirtualBox, dan saya akan menjelaskan tentang jaringannya. Yang Asterix dan klien 1 yaitu untuk laptop saya, dan desktop 2 merupakan server dan klien 2 ini untuk server atau klien teman saya nanti. Dan di sebelah kanan sendiri ini terdapat IP pada Zoibernya 2002 pada laptop saya, 1001 pada laptop teman saya. Lanjut, kita masuk pada virtual. Nah, di Debian ini kita masuk pada pengaturan, lalu ke jaringan. Di sini kita hanya menggunakan adapter satu saja, hanya adapter terbridge saja, yaitu yang bernama Qualcomm. Kemudian kita klik OK. Kita kemudian jalankan Debian 5-nya ini. Ya, tunggu loading pada Debiannya. Kemudian kita sudah masuk pada Debiannya. Kita menggunakan Debian loginnya root. Passwordnya menggunakan nama saya, Bagas. Nah, setelah sudah masuk root pada Debian, langkah pertama yaitu kita masuk pada interface ethernya. Kita lihat nano etc network interface. Nah, ini gunanya untuk melihat IP-nya atau membuat IP. Di sini saya menggunakan ETH0, yaitu IP DHCP pada WiFi, yaitu seperti di samping ini, WiFi yang terdapat ini. Nah, kemudian kita ctrl X. Setelah itu kita service. Setelah mengaturnya kita service networking restart. Nah, ini tunggu sebentar. Sendro. Kemudian kita lanjutkan pada perintah selanjutnya, yaitu menginstal Asterix dengan perintah apt get install Asterix. Nah, di sini saya sudah menginstal. Kemudian kita masuk pada konfigurasi Asterixnya. Yang pertama, nano etc Asterix zip.conf. Nah, ini kita scroll ke bawah. Di sini kita disuruh mengatur pada ini. Ya, ini saya menggunakan Asterix 1 dan nanti teman saya menggunakan Asterix 2. Tipenya friend, hostnya menggunakan IP pada teman saya, yaitu IP 22, terdapat IP 22. Konteksnya internal, kemudian insecure-nya invite dan allow-nya all. Nah, kemudian kita atur pada IP Zoibernya, yaitu 2002 yang terdapat pada pertama. Nah, ini desktop saya, server Asterix. Kemudian tipenya friend, hostnya dynamic, kontaknya internal, allow-nya all, kemudian secretnya 1. Secret itu merupakan passwordnya.
pada IP Zypernya nanti. Kemudian kita masuk pada konfigurasi perintah selanjutnya, yaitu nano etc asterisk extension.conf. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita mengatur seperti ini. Pertama, internal, kemudian extendnya ini pertama menggunakan extend server saya, dan extend keduanya ini menggunakan server teman saya. Jadi saya jelaskan extension pertama yaitu 2002,1 dial dalam kurung zip /2002. Extend keduanya 2002,n, hangout dalam kurung. Kemudian extend buat teman saya yaitu underscore 1 x-nya 3 kali, 1, dial dalam kurung zip /s dalam kurung extend add asterisk 1 dalam kurung. Kemudian sama extend duanya underscore 1 x-nya 3 kali, n, hangout dalam kurung extend, kemudian 2002,1, dial dalam kurung zip /2002. Kemudian kita ctrlx. Setelah itu kita service. Nah, kemudian setelah service kita masuk pada asterisk main R. Nah, di sini kita masuk pada CLI asterisknya, yaitu pertama pada perintah zip reload. Kita coba. Nah, zip reloadnya sudah berhasil. Kemudian kedua pada perintah dial plain reload. Mohon maaf ada kesalahan. Dial plain. Mohon maaf. Nah, dial plain-nya juga sudah reload. Kemudian kita exit. Nah, kembali ke root Debian. Kemudian setelah mengatur kita masuk ke Zyper. Nah, ini Zyper. Pada Zyper kita masuk username menggunakan 2002. Yang tadi yang sudah saya atur passwordnya itu tadi secret 1. Kita login. IP-nya menggunakan IP saya yaitu 192. Saya beritahu menggunakan cmd config. Mohon maaf sebentar, saya beritahu pada wifi-nya saja. Sebentar, mohon maaf. Saya beritahu pada Debian-nya saja. If config. Nah, IP-nya 1.23. Jadi kita masukkan pada Zyper-nya 1.23. Next, skip. Nah, di sini kita harus memastikan pada zip ODP-nya ini harus phone, harus berjalan. Kemudian kita next. Nah, di sini sudah selesai, sudah bisa masuk pada Zyper IP saya yang sudah mengatur pada Debian VIPE-nya. Kemudian kita lanjutkan konfigurasi pada laptop teman saya. Kemudian kita lanjutkan pada Debian teman saya, yaitu mengatur konfigurasinya sama seperti Debian server pada laptop saya. Ini rootnya menggunakan root, passwordnya nama Eko.
Kemudian langkah pertama kita membuat IP nano etc interface. Nah, ini di sini tidak usah membuat IP-nya DHCP dikarenakan IP pada WiFi, terdapat IP pada WiFi. Jadi WiFi ini. Nah, kemudian kita ctrlx. Kemudian setelah itu service networking restart. Nah, sebentar tunggu loading. Ya, kemudian kita lanjutkan setelah masuk service network. Kita lanjut ke perintah selanjutnya untuk konfigurasi Asterisknya, yaitu kita install dulu apt get install Asterisk. Nah, sudah terinstall, kemudian ke konfigurasinya dengan perintah nano etc asterisk /ship.conf. Nah, kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah terus. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini kita beri nama Asterisk 2. Yang laptop server saya tadi beri nama Asterisk 1. Kemudian sama dengan tipenya, host, kontak, insecurity-nya, dan allow-nya. Ya, seperti contoh ini. Hostnya kita menggunakan IP pada server laptop saya. Jadi 1.23 dan ininya juga sama. Ini menggunakan Zyper IP 1001 yang sudah saya atur pada laptop saya tadi. Kemudian kita lanjutkan ctrlx. Kita masuk pada Asterisk yang extension. Ship-nya kita ganti extension. Kita scroll ke bawah. Untuk mengaturnya, tunggu sebentar. Ya, kemudian kita lanjutkan ke konfigurasinya, sama seperti laptop server saya tadi, menggunakan internal. Extend pertamanya menggunakan extend pada laptop server client 2. Extend pertamanya 1001,1, dial. Ya, samalah seperti laptop saya dan ini contohnya. Cuma yang beda di extend keduanya. Ini menggunakan extend server. Jadi underscore 2xxx, 1, dial dan seterusnya. Kemudian kita ctrl-x. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ke service Asterisk restart. Nah, sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke Asterisk main R. Nah, di sini kita masuk pada CLI Asterisknya. Di sini kita disuruh pada perintah ship reload. Nah, pada ship reloadnya sudah berjalan, dan kedua dial plane reload. Nah, dial plane reloadnya sudah juga berjalan. Kemudian kita exit. Setelah sudah masuk pada root echo kembali, kemudian kita masuk pada Zyper. Nah, di Zyper ini kita menggunakan username 1001. Yang tadi passwordnya 1234, secret tadi, login dan IP-nya kita lihat pada Debian dan perintah if config. Terdapat IP 1.22
192.168.1.22. Kita next, kita skip. Nah, di sini kita pastikan SIP ODP-nya harus phone. Jadi untuk menjalankannya. Nah, sudah masuk. Kemudian kita coba menelpon pada laptop server saya, yaitu 2002. Kita coba. Sebentar. Kita coba lagi dengan IP 2002. Nah, sudah masuk pada server klien satu saya. Dan sekarang kita coba pada server klien laptop saya. Kita matikan. Nah, sekarang kita coba untuk menelpon klien teman saya, yaitu dengan IP 1001. Kita telepon. Nah, sudah bisa masuk pada server dan klien teman saya. Kita angkat teleponnya. Sudah berhasil. Konfigurasinya sudah selesai. Dan di sini sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.